Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari Wattpad dari tulisannya Isepia. Kisah yang berjudul Memedon Manten. Saat itu rumah Pak Dekus ramai dikunjungi oleh sanak keluarga. Pintu depan dan belakang tertutup rapat, sedangkan di dalam rumah banyak orang sedang duduk. Di antara mereka tidak terlihat adanya percakapan panjang, hanya percakapan kecil dengan nada serius yang terlihat dari gerak bibir dan nada bicara mereka. Saat itu aku menghentikan motor di teras depan rumah Pak Dekus. Tatapan yang membuat hati tidak nyaman dari sanak saudara di sana sudah menungguku. Sepi. Nyaris tidak ada percakapan saat aku datang. Beberapa orang menatap sinis padaku, bahkan saat aku mulai mengetuk pintu rumah, mereka seakan berpura-pura tidak mendengar, atau bahkan mengalihkan pandangan ke arah lain. Sambil mengucap salam, kuulangi kembali mengetuk pintu rumah Pak Dekus, berharap ada seseorang yang berkenan membukakan pintu untukku. Tidak berlangsung lama, Mas Maman membuka pintu sambil berkata, "Kamu Duk, ada apa?" Tanya Mas Maman dengan wajah pucat seperti sedang menyembunyikan sesuatu dariku saat itu. "Rini mau pamitan Mas," jawabku sambil menunduk memainkan jemari tangan. "Loh, kenapa?" Tanya Mas Maman terkejut. Kemudian ia menoleh ke arah belakang, tepatnya pada orang-orang yang duduk di kursi ruang tamu. Entah kenapa aku saat itu berpikir jika kehadiran diriku tidak diinginkan oleh mereka. Sorot mata sinis masih terus terlihat dari orang-orang yang kutemui di dalam rumah Pak Dekus. "Gak apa-apa Mas, cuma mau pamitan sebentar sama Simbo," kataku pelan kemudian. "Ya wis, masuk dulu, Simbo ada di dalam," jawab Mas Maman mempersilahkan aku untuk memasuki rumah Pak Dekus. Awalnya aku ragu untuk melangkah memasuki rumah, karena saat itu sanak saudara Pak Dekus sedang berbisik-bisik kecil sambil mengalihkan pandangan setelah melihat ke arahku yang mulai memasuki rumah. Mas Maman berjalan di depanku. Ia akan menunjukkan di mana Simbo berada. Aku mantapkan hati dengan tujuan hanya ingin berpamitan pada Simbo. Di dalam rumah, tepatnya di kamar tengah, aku mulai ragu untuk melanjutkan langkah kakiku saat bau anyir darah tercium dengan bau yang sangat busuk. Pandanganku tertuju pada sosok lelaki tua yang tengah terbaring di atas ranjang. Tas ransel yang saat itu berada di punggungku seakan semakin berat kurasakan. Suara berat dengan mulut terbuka lebar dari Pak Dekus yang sesekali memuntahkan darah berwarna kehitaman dari mulutnya. Di atas ranjang kamar tengah itu, kulihat Pak Dekus yang tengah terbaring di atas ranjang sedang dikelilingi sanak keluarganya, termasuk Simbo yang juga berada di sana saat itu. Badan gempal Pak Dekus yang kemarin kulihat saat itu sudah mulai berangsur kurus. Tubuhnya terlihat letih di atas ranjang, hanya mengenakan sebuah sarung yang dililitkan di pinggang dan bagian atasnya dibiarkan terbuka. Suara hoek terus-menerus terulang. Mas Maman yang saat itu berada di sana mulai mengganti ember yang terletak di bawah samping ranjang yang diperuntukkan bagi Pak Dekus yang memuntahkan darah. Masih di tempat yang sama. Saat itu sudah 4 ember yang Mas Maman bawa keluar. Keempat ember tersebut berisi penuh darah berwarna pekat kehitaman. Baunya sangat tidak enak saat tercium hidung. Sedangkan di kanan kiri ranjang ada Simbo, Pak De Awing bersama istrinya, dan di sudut ranjang ada Bude Ratna, istri Pak Dekus. Matanya mulai berair saat mengetahui bahwa umur suaminya tidak akan lama lagi. Berkali-kali Simbo menuntun Pak Dekus untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun di atas ranjang itu, aku masih memperhatikan semua yang terjadi. Saat tubuh Pak Dekus mulai memperhatikan urat berwarna biru, kemudian kedua bola matanya yang menyisakan warna putih. Dengan badan mengejang hebat, semua orang yang saat itu berada di dalam kamar secara bersamaan mengucapkan kalimat tasbih. Tenggorokanku terasa kering saat melihat kejadian itu. Jelas sekali masih terbayang diingatkanku ketika roh manusia dicabut, badan serta jemari-jemari tangan serta kaki terlihat bergetar kaku. Sungguh pandangan yang memilukan dan menyayat hati. Tiba-tiba Bude Ratna berjalan cepat ke arahku tanpa kusadari. Saat itu aku tertegun melihat Pak Ade meregang nyawa. Karena baru pertama kalinya bagiku melihat seseorang meninggal tepat di hadapanku. Brak!
Aku terjatuh membentur tembok di belakang setelah Budi Ratna mendorong tubuhku keras. "Pergi dari sini!" teriaknya dengan mata yang sudah basah, memandang benci ke arahku. Tidak ada yang membela aku saat itu. Aku bersusah payah bangkit dengan rasa sakit yang kurasakan. Tetapi rasa sakit di badanku saat itu tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit dalam hati atas perlakuan yang aku terima. Bisik-bisik orang yang saat itu masih berada di dalam rumah semakin menambah luka dalam hati. Beruntungnya Mbak Mila yang saat itu hendak memasuki rumah segera memapahku berjalan keluar. "Semua ini bukan salahmu, Ri. Kamu tidak tahu apa-apa," ucap Mbak Mila pelan setelah kami berdua berada di luar rumah. Tapi kenapa semua orang seakan membenci diriku saat itu? Bahkan mereka terlihat tidak senang dengan kehadiranku di rumah Pak Dekus. Berbanding terbalik dengan ucapan Mbak Mila yang aku dengar saat itu. Mbak Mila segera menghubungi Raya untuk mengusulku. Setelah Raya datang, Mbak Mila hanya berkata, "Titip Riri," ucapnya pada Raya yang memandang heran ke arah kami berdua. Raya segera mengajakku untuk pergi ke suatu tempat. "Kamu tadi kenapa?" tanya Raya di sela-sela perjalanan. "Nggak tahu, setelah Pak Dekus meninggal, Budi Ratna mendorongku keras, seakan meninggalnya Pak D adalah salahku," jawabku sambil menahan air mata agar tidak jatuh. Tempat yang kami tuju saat itu adalah rumah di seberang sungai. Rumah tersebut adalah warung tempat Raya biasa nongkrong, karena pemilik warung tersebut adalah bibinya sendiri. Di dalam warung pun aku masih diam. Serasa malas untuk mengucapkan sepatah kata pun setelah perlakuan yang kuterima masih membekas dalam hati. Setelah menaruh teh hangat dalam gelas besar di meja depanku, Raya berkata sambil mengelus-ngelus punggungku. "Menangis, Lari. Tidak apa-apa, memang berat yang kamu jalani saat ini." Tidak berlangsung lama tangisku pun pecah di pelukan Raya. Segala kekesalan dalam diri kuluapkan dalam emosi saat sambil menangis keras. Raya nampak iba dengan kondisiku saat itu. Ia mengulurkan pundaknya untukku bersandar di saat semua orang membenci dan menyalahkan diriku atas kejadian yang terjadi pada keluarga Pak Dekus. Dan Raya juga satu-satunya orang yang tidak pernah meninggalkan diriku dalam menghadapi masalah yang kualami. "Mulai nanti malam tidur di sini denganku," ucap Raya pelan, mencoba menenangkan diriku saat itu. "Aku mau pulang saja, Ray." "Nggak gampang langsung pulang setelah masalah ini terjadi." Setelah Raya menahan keinginanku untuk pulang. "Kalau kamu pulang sekarang, yang ada kedua orang tuamu juga akan celaka seperti yang dialami Pak Demu. Kamu ngerti nggak?" "Ah, kenapa? Kenapa bisa?" Aku terkejut mendengar penuturan Raya saat itu. "Nanti malam aku jelaskan. Yang penting, sekarang kamu tenangkan diri dahulu." Setelah sedikit tenang, Raya mengajakku untuk berkeliling sebentar. Tempatnya bukan di desa tempat kami sebelumnya. Desa itu sedikit terpencil dengan jalan beraspal seukuran satu mobil. Jalan menuju desa yang akan kami tuju melewati tengah-tengah hutan jati. Dari yang ku tahu, Raya bercerita jika hamparan hutan jati itu juga merupakan bagian dari keluarga Ramlan. Mendengar jawaban Raya saat itu membuatku sempat tercengang sesaat. Masih di sela-sela perjalanan, aku yang tentunya berpikir sekaya apa keluarga itu, sampai-sampai hutan jati yang tidak terlihat ujungnya itu adalah milik keluarga Ramlan. "Intinya jangan bersiul, terus jangan meludah sembarangan," kata Raya saat itu. Semakin ke dalam nampak pemandangan yang sedikit terasa aneh. Banyak pohon jati dengan ukuran yang sangat besar, melebihi ukuran pada umumnya. Dan di setiap pangkal pohon kayu jati itu terdapat kain berwarna emas yang dengan sengaja dililitkan. Memang suasananya sangat teduh serta terkesan asri. Namun dalam suasana sepi dan terlihat tenang di hutan jati tersebut, aku merasa jika sedang berada di tengah-tengah keramaian. Kemudian terlihat papan peringatan yang menunjukkan bahwa pengguna jalan tidak boleh melebihi batas kecepatan dari 40 km per jam. Papan peringatan tersebut membuatku bertanya-tanya. Pasalnya, jalan yang kami lalui sangat sepi. Hanya beberapa kali kami bersimpangan dengan truk-truk yang memuat hasil perkebunan. Tidak jauh dari papan peringatan tadi ada lagi satu papan peringatan yang berbentuk persegi. Dilarang membunuh satwa liar tanpa terkecuali. Begitulah tulisan yang tertulis di papan peringatan. Setelah melewati hutan jati, mataku dibuat takjub oleh peradaban desa yang bisa dibilang sangat maju. Bangunan rumah-rumah penduduk yang sangat besar
dengan corak bangunan menggunakan adat Jawa. Sangat berbanding terbalik dari kata-kata Raya yang ia bilang desa terpencil. Kemudian kami memasuki sebuah pintu gerbang besar. Setelah itu menyusuri jalan berpaving dengan pohon jambe di sepanjang jalan. Ada satu rumah dengan bahan yang kesemuanya memakai kayu jati lengkap dengan ukiran-ukiran huruf aksara Jawa. Di samping rumah tersebut juga terdapat satu pendopo dengan ukuran besar. Pendopo tersebut berada di atas kolam ikan koi, lengkap dengan 8 pilar beton yang menyangga bangunan. Seorang perempuan parubaya langsung menyapa kami dengan senyuman sumringah saat itu. "Loh, anakku sudah pulang." Setelah turun dari motor, kami berdua bergantian mencium punggung tangan wanita yang dipanggil Umi oleh Raya tersebut. Beliau juga mengusap bagian atas kepalaku dengan lembut, persis seperti perlakuan ibu kepada anaknya. "Itu Abah di pendopo," lanjut Umi sambil menunjuk pendopo besar di hadapan kami berdua. Kemudian beliau bergegas memasuki rumah sambil menaruh sapu lidi di sisi kanan depan rumah. Saat itu aku masih belum mengerti maksud Raya dengan mengajakku mendatangi rumah abahnya. Setelah menaiki beberapa tangga yang juga terbuat dari papan kayu jati, kami sudah berada di bagian depan pendopo. Di dalam pendopo nampak seorang lelaki tua yang mengenakan sorban putih, duduk bersila dengan husu bersikir sambil terus memutar tasbih di tangan kanannya. "Assalamualaikum Abah," ucap Raya dengan nada sangat santun kala itu. Lelaki yang dipanggil Raya dengan sebutan Abah itu pun langsung menghentikan zikir dan terlebih dahulu menutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Saat beliau menoleh ke belakang, nampak wajah cerah dan segar dari lelaki yang umurnya hampir 60 tahunan. Rambut dengan jenggotnya mulai memutih karena uban. "Sini nak," suaranya pelan namun terdengar sangat berwibawa. Setelah kami melakukan hal yang sama seperti pada Umi tadi, Abah bertanya tentang kabar kedua orang tua Raya. "Ayah sama ibu sehat?" tanya Abah. "Alhamdulillah sehat, Bah," jawab Raya pelan. Kemudian Abah memandang ke arahku teduh. "Ini siapa?" tanya Abah pada Raya sambil menunjuk padaku. "Teman saya, cucunya Mbok Narti," jawab Raya sambil melihatku. "Allahu Akbar, anaknya Herman. Siapa nama kamu nak?" tanya Abah sambil tersenyum penuh makna. Riri Bah," jawabku pelan terbata karena gugup. Kemudian Abah menyuruhku untuk semakin mendekat ke arahnya. Setelah Raya membisikkan sesuatu pada telinga kanan beliau. Abah juga meminta tangan kananku dan saat aku mengulurkannya, Abah memperhatikan garis tangan yang terletak di telapak tangan kananku. "Kamu ini masih muda tapi nekat. Persis Umi sewaktu seumuran kamu," ucap Abah masih memegang tangan kananku. "Ini agak berat nak. Kamu cari tali tengah mayat Murti yang disimpan budi kamu," lanjut Abah. Kemudian matanya mulai menerawang ke arah luar. Abah juga menjelaskan semua yang terjadi. Bude Ratna memaksa Pak Dekus untuk mengucapkan sumpah paten obor karena cemburu sosial kepada keluargaku. Bude Ratna menginginkan kami sekeluarga mati, meski mengharuskan semua keluarganya juga ikut meninggal. "Nak Riri, kalau bisa lebih dekat lagi dengan Sang Pencipta, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu," ucap Abah saat itu. Saat petang kami sudah berada di warung tempat Bibi Raya berjualan. Bibi Raya juga begitu baik kepada aku. Bahkan ia juga menawarkan bantuan jika diperlukan karena merasa iba dengan keadaanku saat itu. Dari info yang Lena katakan, Bude Ratna sudah tidak pulang dan rumahnya pun dibiarkan kosong. Dan baru ku tahu juga jika Mas Maman bukanlah anak kandung Pak D dan Bude. Mas Maman hanya diasuh oleh keluarga Pak D sedari kecil. Maka saat ia sudah menikah, Mas Maman tinggal bersama istrinya di rumahnya sendiri. Saat malam datang, aku dan Raya sudah siap akan pergi ke rumah Pak Dekus tanpa Lena yang tidak jadi ikut karena harus merawat bapaknya yang sedang sakit. Benar saja apa yang dikatakan oleh Lena. Rumah Pak Dekus saat itu nampak tidak berpenghuni. Aku mengikuti Raya mengendap-endap ke arah rumah Pak Dekus, bak seorang pencuri. Suasana malam saat itu terasa anyep. Hanya suara-suara binatang malam yang terdengar di sekeliling kami berdua. Di bagian depan rumah terdapat payung yang sudah terbuka, seperti ditaruh begitu saja di bagian teras rumah. Raya mengajakku untuk berdiskusi sejenak, karena saat itu kami bingung memasuki rumah dari bagian depan atau belakang. "Jangan kebanyakan mikir, seperti punya pikiran saja kamu ini,"
Sela Raya cepat, karena saat itu aku berpikir terlalu lama. Ya sabarlah, jawabku cepat sambil memukul punggung Raya yang berada dekat di depanku. Seperti yang aku duga, Raya berjalan mengendap-endap ke arah belakang rumah. Suara jangkrik di tengah malam senantiasa menemani kami saat itu. Di bagian belakang rumah Pak Dekus terdapat tumpukan kayu bakar yang sudah siap digunakan. Kemudian di sebelahnya terdapat pintu kayu yang sudah keropos. Lewat pintu tersebut kami memaksa masuk setelah Raya yang sudah tidak bisa menahan kesabarannya menendang pintu belakang dengan kakinya. Pintu hanya terbuka sedikit. Kuambil kayu sepanjang 1 meter untuk mencungkit pintu yang tinggal sedikit lagi terbuka. Bilik bagian dapur sangat berantakan saat cahaya senter kunyalakan. Pintu dapur penghubung rumah masih tertutup rapat, karena rumah Pak D bagian dapurnya menggunakan bangunan tambahan seperti rumah pedesaan pada umumnya. Beruntungnya pintu tersebut digembok dari luar, sehingga kami berdua tinggal mematahkan engselnya saja. "Ri," suara Raya memanggil namaku saat itu. "Apa?" tanyaku heran memandang ke arah Raya di tengah gelapnya ruangan dapur. "Kita sudah seperti maling," jawab Raya sambil terkekeh. Ku jawab dengan mendengus kesal padanya, karena di saat seperti itu Raya masih bisa bergurau. Perasaanku semakin was-was, takut jika warga memergoki kami yang memasuki rumah Pak Dekus secara diam-diam. Pintu kudorong sedikit agar terbuka. Seukuran badan kami berdua. Di ruang tengah dan ruang tamu masih terlihat alas tikar bekas orang mengaji tadi sore. Udara di dalam rumah terasa sumuk saat itu. Dengan hawa udara pengap membuat suhu tubuh kami berdua terasa panas. Keringat di kening mulai bercucuran, dan jujur saja saat itu aku sudah merasakan suatu keanehan. Semua cahaya rumah padam. Kami berdua diharuskan tidak memakai cahaya bantuan dari senter agar tidak menimbulkan kecurigaan warga yang kebetulan lewat. Raya mulai memeriksa lemari tua di tengah ruang. Lemari tersebut berisi perabotan rumah yang digunakan sebagai penghalang ruang tamu dan ruang tengah. Sekelebat bayangan hitam yang berlalu cepat sempat kulihat di luar rumah melalui jendela. Hati sudah dibuat ketar-ketir saat itu juga. Suasana senyap yang seolah menyembunyikan sesuatu menyeramkan di baliknya seakan memperhatikan gerak-gerik kami berdua. Raya menarik tanganku untuk mengikutinya memasuki kamar depan. Kamar tersebut dulunya ditempati Mbak Murti. Saat kami baru memasuki kamar, kami melihat ranjang tempat tidur ditutup dengan kain putih bersih. Kain tersebut menutupi seluruh permukaan kasur. Dan di tengah-tengahnya, terdapat 3 bunga kamboja yang sudah mengering. Sedangkan di sebelah ranjang ada meja kecil dari kayu. Di atas meja itu terdapat 2 cangkir kopi dan teh yang sudah basi, lengkap dengan nasi yang juga sudah basi, beserta sepotong paha ayam goreng. Juga terdapat bubur merah dan putih dalam wadah kecil. Dek. Jantung serasa lepas dari tempatnya. Nafasku mulai berat saat itu, saat mataku menatap ke arah kaca meja rias. Bayangan Mbak Murti terpantul dari kaca, sedang menyisir rambut panjangnya. Degup jantung semakin kencang ketika Raya menunjuk ke arah ranjang yang tertutup kain putih. Di bagian tengah, tepatnya di bawah 3 bunga kamboja itu, muncul noda merah yang semakin lama semakin melebar. Bersama dengan munculnya noda darah merah tersebut, tercium bau kapur barus dan bau anyir darah. Pelan, kami berdua melangkah mundur. Mata kami masih berfokus pada noda darah di atas ranjang yang semakin melebar saat itu. Sungguh kejadian aneh yang kami berdua alami saat itu. Bahkan noda darah itu perlahan mulai meneteskan darah ke arah lantai, hingga menimbulkan genangan darah kecil. Dalam hati terus kupanjatkan doa, meminta pertolongan kepada Sang Pencipta. Langkah kaki terasa berat saat itu. Saat suara cangkir kopi yang tiba-tiba terjatuh dengan sendirinya dari atas meja. Meski kami berdua mencoba untuk tetap tenang, tetapi batin kami memberontak karena rasa takut yang sudah menjalari tubuh. "Ah!" Suara teriakan kami berdua bersamaan ketika tanpa kami sadari, kain putih penutup ranjang itu sudah menyembul ke atas. Seolah di dalam kain lebar dengan noda merah darah itu, ada sosok tubuh manusia di baliknya. Kami berlari keluar kamar bersamaan saat itu. Saat badan kami berdua saling beradu karena melewati kusen pintu secara bersamaan, kami berdua terjerembab ke lantai sambil menoleh ke arah pintu depan. Letak pintu depan dan kamar Mbak Murti itu sangat dekat. Karena letak kamar bersebelahan dengan ruang tamu, mataku menatap sepasang kaki telanjang
di depan pintu rumah saat itu. Posisi kaki tersebut berada di dalam rumah. Saat aku arahkan pandangan ke atas, betapa terkejutnya aku saat itu. Wajah yang tidak asing dari Bude Ratna dengan rambut tidak tertata acak-acakan memandang ke arahku dengan sorot mata bengisnya. Dengan cepat Raya menarik tanganku untuk segera bangun. Kami berlari keluar rumah lewat pintu belakang seperti semula saat kami memasuki rumah. Tidak sampai di sana suara langkah kami berdua yang saling beradu dengan nafas memburu karena saat itu Bude Ratna juga berlari di belakang mengejar kami. Suara tawa gilanya menambah rasa ketakutan dalam diriku saat berlari. Meski jarak rumah sudah terlalu jauh, Raya tidak menampakkan tanda-tanda akan menghentikan larinya untuk berhenti sejenak untuk istirahat. "Gendeng, sialan banget bude kamu itu, bikin kaget sampai mau pipis di celana," ucap Raya meluapkan kekesalannya saat kami berada di sebuah musola tua yang tidak terpakai. Tenggorokan terasa kering. Keluh untuk sekedar menjawab obrolan Raya saat itu. Di dalam musola terdapat karpet kotor. Kami berdua melepaskan lelah di sana saat itu. Tanpa sadar aku sudah terlelap dalam tidur, meninggalkan Raya yang masih memperhatikan suasana sekitar kami saat itu. Sinar matahari yang masuk melalui celah-celah jendela tua musola mulai mengusik tidurku. Samar hidungku mencium bau parfum khas lelaki saat aku terbangun. Kembali aku dibuat terkejut saat kudapati sosok pemuda sedang tertidur di bagian punggungnya bersandar pada tembok musola. Dia adalah Vino yang tidur dengan posisi bersedekap di ujung kakinya. Sementara jaket yang biasa ia pakai sudah beralih fungsi sebagai selimut untuk menutupi hawa dingin. Entah sejak kapan pemuda itu berada di sana saat itu, sedangkan Raya sudah tidak berada di musola, berganti dengan kehadiran Vino tanpa kusadari. "Ah!" Suara teriakanku membangunkan Vino yang saat itu dengan cekatan langsung membungkam mulutku agar tidak meneruskan suara teriakan. Dan aku harus mengakui jika aku benci dengan pikiran kotorku, karena saking parnonya aku mengira Vino sudah berbuat macam-macam padaku semalam. Setelah aku tenang, Vino menjelaskan jika semalam Raya menghentikannya yang saat itu baru pulang bekerja bersama Eki. Alasan Raya tidak mengajakku pulang bersamanya adalah karena takut keluargaku mengetahui keberadaan diriku yang masih berada di desa. Semalam juga banyak warga yang berkeliling desa karena adanya Lampor. Lampor punya arti sendiri di desa itu. Hantu keranda itu diyakini menjaga desa dan akan keluar untuk menjemput salah seorang warga yang keluar dari tatanan desa. Benang merah mulai terbuka satu persatu. Dari penuturan Abah, aku mengetahui jika Bude sengaja menyuruh calon suami Mbak Murti untuk mengambil tali bagian tengah pocongnya untuk digunakan sebagai jimat. Entah apa maksudnya karena buatku sendiri belum mengerti saat itu. Hanya saja Abah berkata jika Bude Ratna sudah mengawinkan calon suami Mbak Murti dengan mayat Mbak Murti. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan hukum agama dan adat Jawa. Untuk kedua kalinya aku bersama Vino berpapasan dengan rombongan pengantar jenazah yang hendak menuju arah pemakaman. "Tutup saja mata kamu kalau nggak mau lihat," ucap Vino saat mengetahui aku menyembunyikan pandangan ke arah samping. Ada semacam rasa yang tidak bisa aku jelaskan saat melihat keranda mayat yang ditandu oleh 4 orang. Apalagi saat melihat kelambu hijau yang bergoyang pelan saat ditandu oleh 4 orang. Salah satu orang yang mengantar jenazah menatap ke arahku. Dia adalah Pak De Awik. Namun saat mata kami beradu saling berpandangan, Pak De langsung menundukkan kepalanya seolah tidak ingin melihatku. Hal itu tentu membuat tanda tanya di benakku. Mungkin keluarga dari ayah benar-benar tidak menginginkan kehadiran diriku di desa saat itu. Dan aku tidak punya pilihan lain selain menetap dan menyelesaikan semua masalah yang terjadi, karena kedua orang tuaku tidak luput dari petaka. Bude Ratna menginginkan keluargaku mati. Kehadiran diriku yang pulang kembali ke desa adalah sebuah takdir yang harus kujalani. Setelah rombongan pengantar jenazah berlalu, Vino kembali melanjutkan pick up biru tuanya secara perlahan. "Kita mau kemana ini?" tanyaku penuh selidik pada Vino, karena jalan menuju warung Bibi Raya adalah arah yang sebaliknya. "Ke rumah Kang Deva dulu sebentar, mau ambil titipan dari kantor," jawab Vino enteng. "Lagian kamu juga kelihatannya lapar," lanjut Vino saat aku hanya memberikan jawaban dengan ekspresi wajah malas. "Aku gak lapar," jawabku berbohong, meski sebenarnya aku sangat kelaparan pagi itu. Tidak berapa lama kami sudah sampai di rumah Mas Deva yang kutemui waktu itu. Vino segera memarkirkan pick up-nya di samping halaman rumah Mas Deva.
Vino yang baru keluar dari pickup langsung berbincang dengan seorang perempuan berperawakan tinggi. Perempuan tersebut adalah istri dari Mas Deva. Tadi saat Vino memaksa aku untuk ikut turun bersamanya, aku bersikeras menolak karena sungkan dan malu. Sedikit menyesal juga telah menolak ajakan Vino karena gengsi. Akibatnya, aku harus menahan lapar di dalam mobil sambil memegangi perut yang terasa lapar. Doaku terkabul saat istri Mas Deva menghampiri diriku. Dengan tutur lembut ia mengajakku memasuki rumahnya. Kurang sopan katanya kalau tidak mampir dahulu jika sudah berkunjung. Di dalam rumah, tepatnya di ruang keluarga, sudah kudapati Vino bersama Mas Deva duduk di depan meja yang sudah tersaji masakan mengundang rasa lapar. Seperti dugaanku, pemilik rumah akan memaksa untuk sarapan bersama meski aku mencoba berbasa-basi, menolak dengan alasan masih kenyang. Hari itu badanku terasa letih. Lemas di sekujur badan yang kurasakan tidak kunjung hilang setelah meminum obat yang dibelikan Raya di toko obat terdekat. Kantuk langsung terasa saat itu. Mungkin badanku benar-benar lelah dengan apa yang kulalui selama di desa itu. Sayup-sayup terdengar suara gamelan di tengah malam. Suaranya terdengar jauh, namun sangat jelas terdengar di kedua telinga. Hawa di dalam warung terasa pengap saat itu. Suara gamelan yang menandakan pertemuan pengantin Jawa masih terdengar jelas. Setelah membuka jaket karena hawa yang dirasakan tubuhku amat panas, mataku mulai mencari-cari keberadaan Raya di sebelahku. Saat kutemukan Raya tengah tertidur di sampingku sambil memeluk guling, hatiku terasa tenang. Kemudian kupastikan dengan memencet hidung Raya, ia terlihat susah bernafas. Lewat celah jendela kayu kamar di dalam warung, aku mulai memperhatikan sekitar warung di arah luar. Sepi dan terlihat sunyi malam itu. Di luar sana tidak aku lihat hal mencurigakan. Hanya saja suara gamelan itu terus terdengar berulang-ulang. Tenggorokan terasa kering. Kuputuskan untuk beranjak dari tempat tidur menuju dapur, hendak mengambil segelas air putih. Bibi Raya yang mempunyai warung sudah pulang pukul 8 malam tadi. Dan saat itu hanya aku dan Raya saja yang menempati warung. Sambil memikirkan suara gamelan itu berasal perlahan, kutuang air ke dalam gelas. Keanehan kembali kualami saat itu. Setelah gelas terisi air dan hendak kuminum, bibirku tidak merasakan basah karena ternyata gelas masih kosong. Padahal aku yakin gelas sudah terisi air tadinya. Kembali kuulangi menuang air dari dalam ceret ke dalam gelas yang aku genggam. Gelas memang terisi penuh. Tetapi saat kuminum hanya setegak yang aku rasakan. Karena saking hausnya, kembali kuangkat ceret berisi air putih yang tadinya terisi penuh oleh air. Saat itu sudah terasa enteng, seakan air dalam ceret sudah habis. Nafasku mulai tersegal saat mengetahui ada yang tidak beres sedang terjadi. Baru saja aku berbalik hendak berlari kembali ke kamar, langkah kakiku terasa berat dengan suara air dari dalam ceret yang sedang dituang ke dalam gelas. Dek. Suara air dari dalam ceret yang sedang dituang ke dalam gelas itu seakan tidak ada habisnya. Diiringi suara tawa dari luar warung. Suara tawa cekikan itu sangat keras, seolah wanita yang sedang tertawa tersebut tengah menertawakan apa yang terjadi padaku. Suara tawa cekikikan seketika berubah menjadi suara tangis yang terdengar amat pilu. Jelas sekali suara itu berasal dari balik dinding anyaman bambu warung. Logikaku ingin menolak semua yang tengah terjadi saat itu. Saat sekelebat bayangan wanita berjalan di dalam warung membuat rasa ketakutan yang aku rasakan semakin besar. Badan sudah gemetar tidak karuan. Dengan sendirinya, tiba-tiba lampu warung menyala. Raya muncul sambil menyibakkan tirai yang menutupi bagian depan dan dapur warung. "Ngapain? Lapar?" tanya Raya sedang menahan rasa kantuknya. Kedua matanya meremelek karena tidak kuasa menahan kantuk. Langsung aku menggelengkan kepala pelan. Meski raut wajahku sudah menandakan ketakutan, Raya nampak acuh. Kemudian ia kembali memasuki kamar hendak melanjutkan tidurnya kembali. Saat itu aku langsung buru-buru berlari kecil menyusul Raya. Namun saat hendak memasuki kamar, mataku tidak sengaja melihat sosok wanita parubaya yang sedang berdiri di seberang jalan, sedang menghadap ke arah warung. Karena jendela sebelah kanan warung masih menggunakan jari-jari batang bambu, maka aku bisa melihat dengan jelas sosok wanita tersebut. Rambut yang sudah acak-acakan, serta baju kotor yang dipenuhi noda lumpur, tengah berdiri linglung di seberang jalan depan warung. Entah saat itu rasa penasaran akan sosok wanita tersebut sangat besar kurasakan. Perlahan aku mulai melangkah menuju bagian depan warung. Sambil berjalan pelan ke arah depan,
Kembali kumatikan lampu yang tadi dinyalakan oleh Raya. Sambil menyembunyikan badan di balik dinding anyaman bambu, kuintip ke arah luar di mana wanita itu berada. Jantung terasa dipacu seketika saat menyadari jika yang sedang berdiri di luar warung itu adalah Budi Ratna. Budi Ratna menyunggingkan senyuman ke arahku yang sedang mengintipnya. Bisa kupastikan jika saat itu Budi Ratna mengetahui keberadaan diriku yang menyembunyikan diri di balik dinding bambu. Sorot matanya pudar dengan wajah tanpa cahaya kehidupan. Entah sejak kapan hawa di dalam warung terasa amat dingin. Padahal saat aku bangun beberapa saat yang lalu, suasana di dalam warung sangat panas dan pengap. Mataku terbelalak kaget kala melihat Budi Ratna mulai berjalan sempoyongan menuju arah warung. Seketika itu juga aku berlari menuju kamar dan langsung melompat ke atas ranjang. Langsung kututup seluruh badan dengan selimut. Badan masih gemetar tidak karuan karena syok dengan apa yang kulihat tadi. Brak brak brak. Badan semakin menggigil tidak karuan saat dinding bambu dipukul keras dari arah luar. Posisi yang tadinya tidur di samping dinding bambu langsung berpindah dengan berguling mepet kepada Raya. Suara hentakan tangan yang membuatku terkejut tersebut tepat di samping. Kemudian suara langkah kaki kuda terdengar entah dari mana datangnya. Suara tersebut semakin mendekat. Kemudian berhenti sejenak di sebelah warung dan beberapa saat kembali terdengar menjauh dari arah warung, ditemani suara tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Karena hal itu juga membuat diriku terjaga sepanjang malam. Benar saja sampai pagi aku tetap terjaga karena kejadian yang kualami semalam. "Re, bangun," ucapku sambil menggoyangkan badan Raya yang masih pulas di atas ranjang. "Ngapain sih masih pagi nih?" jawab Raya tanpa membuka kedua matanya. "Biasanya jam berapa pekerja kebun kopi berangkat?" tanyaku sambil terus menggoyangkan badan Raya agar tetap terjaga. "Jam 7:30. Setelah mendengar jawaban Raya, segera aku bergegas keluar kamar, kemudian menuju suatu tempat untuk menemui seseorang yang kuanggap tahu apa yang sedang terjadi. Setelah terlebih dahulu mengeluarkan motorku dari dalam warung, dengan segera aku pacu menuju kantor perkebunan kopi. Saat itu hari masih benar-benar pagi. Suasana desa masih nampak basah oleh embun semalam. Banyak pasang mata sedang memperhatikan diriku yang mengendari motor dengan kecepatan tinggi di jalan desa. Sengaja tidak aku hiraukan tatapan sinis mereka. Karena saat itu urusanku lebih penting ketimbang memperdulikan pandangan banyak orang yang terlihat tidak suka. Sebuah bangunan besar dengan gaya kuno sudah berada di hadapanku saat itu. Bangunan yang lebih tepatnya mirip seperti benteng tersebut tidak memperbolehkan orang lain masuk dengan sembarangan, apapun alasannya. Saat aku bertanya pada kedua satpam yang berjaga di luar pintu gerbang tentang Mas Maman, salah seorang satpam itu pun menjawab, jika jam kerja belum waktunya. Hal itu membuat diriku sedikit bernapas lega. Berarti Mas Maman belum memasuki perkebunan tempatnya bekerja. Setelah lama menunggu, akhirnya saat yang aku nantikan tiba. Kulihat Mas Maman yang sedang mengendarai motor bututnya mulai mendekat ke arah gerbang kantor perkebunan kopi. Sengaja aku hentikan perjalanan Mas Maman yang hendak memasuki pintu gerbang dengan ukuran yang sangat besar saat itu, dengan cara yang langsung menghadang dengan motornya. Mas Maman terlihat membuang muka ke arah samping, seolah ia tidak menginginkan kehadiran diriku saat itu. Persis seperti apa yang dilakukan Pak De Awing kemarin. "Mas Maman, aku harus tahu semuanya dan aku yakin Mas Maman pasti tahu." "Maaf Ri, aku harus bekerja," jawab Mas Maman kembali melanjutkan laju motornya. "Mas, aku harus tahu. Tidak bisakah Mas memberikan sedikit cerita tentang semuanya yang terjadi? Dan haruskah keluargaku juga ikut terlibat dalam masalah ini?" kataku sambil kembali menghadang laju motornya yang hendak memasuki gerbang. Sementara banyak pasang mata dari para pekerja perkebunan yang memperhatikan kami berdua saat itu. Dan aku masih kukuh menahan Mas Maman agar tidak memasuki gerbang sebelum ia bercerita mengenai sumpah paten obor yang dilakukan Pak Dekus. "Maaf Ri, aku tidak tahu apa-apa." Kata-kata yang keluar dari mulut Mas Maman saat itu seperti sedang menyembunyikan sesuatu kebenaran yang kucari. "Tapi Mas," ucapanku tertahan karena saat itu suara klakson mobil begitu nyaring di belakang kami. Sedan warna hitam gelap sudah berada di belakang kami tanpa kusadari. Posisiku yang menahan Mas Maman juga menghalangi sedan hitam yang akan memasuki gerbang kantor. Kemudian kaca samping kemudi terbuka secara perlahan.
Sosok gadis yang sangat familiar, namun aku lupa kapan aku dan gadis tersebut bertemu. Yang ku tahu hanyalah kami berdua pernah bertemu, tapi tidak tahu kapan pastinya. Bicarakan saja di dalam, bukankah tidak adil jika kalian hanya membela satu pihak saja, tanpa menceritakan kejadian yang sebenarnya? Ucapan gadis yang mengemudi sedan hitam saat itu. Ucapan gadis tersebut membuat Mas Maman menundukkan kepala ke arah bawah, seolah Mas Maman segan untuk menatap wajah gadis yang mengemudikan sedan tersebut. Kemudian gerbang mulai dibuka oleh kedua satpam yang tadi berbincang denganku. Mas Maman masih menundukkan kepalanya sampai sedan tersebut hilang di balik pintu gerbang yang kembali ditutup dari dalam. Sesaat setelah sedan tersebut berlalu, Mas Maman terlihat menghela nafas panjang, lalu memandang ke arahku. "Masuklah, akan aku ceritakan yang aku tahu," ucap Mas Maman sambil mendorong motor bututnya. Kedua satpam yang tadi menahan diriku agar tidak memasuki kantor perkebunan mulai mempersilahkan guna segera memasuki area kantor lewat pintu samping yang biasa digunakan pejalan kaki dan sepeda motor yang melewatinya. Baru aku tahu jika struktur bangunan kantor perkebunan kopi mirip sebuah stadion. Bangunan besar mengelilingi sebuah lapangan luas yang digunakan untuk menjemur biji kopi. Tidak hanya itu saja, di area lapangan juga banyak sekali kutemukan rel kereta yang sudah tidak berfungsi tertutup oleh tanah kering. Di sisi barat dan timur terdapat lokomotif yang biasa disebut oleh orang Jawa dengan sepur. Nampak berdiri di atas rel kereta yang sudah berkarat. Banyak juga pohon-pohon jati yang besar dan tingginya sangat tidak wajar. Bedanya, pohon jati di area lapangan kantor tidak dililit dengan kain berwarna emas seperti yang kutemui di perjalanan menuju rumah Abah bersama Raya kemarin. Setelah memarkirkan motornya, Mas Maman nampak melambai ke arahku. Kami berdua menuju salah satu gazebo di sebelah barat. Gazebo dengan bagian atap berbentuk kerucut tersebut sangat antik menurutku, karena semua bahannya terbuat dari bambu kuning yang dibuat sedemikian rupa nampak mewah. Setelah itu aku mengambil duduk berhadapan dengan Mas Maman. Terus kupandangi wajah lelaki beranak satu tersebut. Mas Maman terlihat gugup seolah aku sedang mengejar jawaban darinya. "Aku akan bercerita, tetapi menurut yang aku tahu saja," ucap Mas Maman memulai percakapan. "Langsung pada intinya saja, Mas," ucapku memotong karena hawa di tempat itu sangat berbeda kurasakan. Beberapa kali aku usap tengkuku karena bulu halus mulai berdiri. "Jadi dulu kira-kira 2 tahun setelah kepindahan keluargamu, warisan yang diterima oleh bapakmu lebih banyak daripada bapakku dan Pade Awing, karena memang wasiat mendiang Mbah Lanang seperti itu." Mas Maman mulai menerawang jauh ke arah barat. "Sumpah Pati Obor itu," Mas Maman menahan ceritanya sejenak. "Sumpah yang mengharuskan salah satu pihak keluarga mengharuskan mengucap putusannya, tali silaturahmi antar kedua keluarga, dan sumpah tersebut dilakukan di punden desa, disaksikan makhluk halus," lanjut Mas Maman. Mas Maman terus melanjutkan ceritanya. Baik si pelaku ataupun korban dari sumpah paten obor tersebut akan merasakan kesengsaraan. Pak Dekus dipaksa untuk melakukan sumpah tersebut oleh Bude Ratna karena merasa sakit hati pada keluargaku. Bude Ratna tidak peduli dengan konsekuensi dari sumpah yang diucapkan, bahwa sumpah yang sudah diucapkan tersebut akan berdampak juga pada keluarganya hingga menghilangkan banyak nyawa di kedua keluarga. Saat itu juga aku tahu jika selama ini telah terjadi perang adu kekuatan batin antara keluargaku dan keluarga Pak Dekus. Juga ternyata selama ini ayah selalu melindungi keluarga dari niat jahat Bude Ratna yang menginginkan keluargaku binasa. Padahal ayah sudah merelakan bagian warisan kepada keluarga Pak Dekus tanpa membawa sepersen pun bagiannya saat pindah ke kota. Parahnya lagi ternyata Bude menyuruh calon suami Mbak Murti mengambil tali kafan bagian tengah milik Mbak Murti. Tali tersebut digunakan untuk mengirimkan santet pada keluargaku. Karena Bude Ratna tahu jika keluargaku baik-baik saja, apalagi dengan kedatangan diriku kembali pulang ke desa saat itu yang menambah kebencian Bude Ratna terhadap keluargaku. Tentu teror Mbak Murti yang menjadi hantu pengantin juga terjadi pada keluargaku di kota. Memutuskan tali silaturahmi dosanya sangat besar, sama halnya dengan putusannya rahmat dari Allah kepada orang tersebut. "Lalu bagaimana caranya agar semua yang terjadi sekarang ini cepat terselesaikan, Mas?" tanyaku setelah Mas Maman usai bercerita. "Aku kurang paham, Rik.
Tapi Pak Demu sendiri yang akan melakukan, jawab Mas Maman datar. Pak Dekus? Mas Maman menjawab sambil menganggukkan kepalanya pelan. Betapa terkejutnya aku saat itu bahwa kejadian yang tidak akan pernah terlupakan dalam hidup masih terekam dengan jelas. Mas Maman berkata jika lewat 3 hari sepeninggal Pak Dekus, Pak Ade akan pulang ke rumahnya saat hari mulai petang. Dan benar saja, saat aku akan berniat pergi sendirian menuju rumah Pak Dekus, ditemani oleh Raya yang memaksa untuk ikut bersamaku. Saat itu aku berdua kembali memasuki rumah lewat pintu belakang seperti yang aku lakukan pada malam sebelumnya. Suasana rumah masih tetap sama seperti kemarin. Semakin bertambah hari, rumah Pak Dekus nampak tidak terawat. Keberadaan Budi Ratna pun tidak diketahui di mana tempatnya. Setelah kematian Pak Deki suaminya, ia sama sekali tidak pernah terlihat pulang. Bahkan lampu rumah sengaja dimatikan karena tidak berpenghuni. Malam semakin larut, suasana di dalam rumah semakin terasa dingin. Sengaja aku dan Raya tidak menyalakan lampu penerangan. Kami berdua hanya duduk di ruang tengah sambil menunggu pembuktian yang Mas Maman katakan. Jantung terasa berdetak lebih cepat dengan hawa aneh yang kami berdua rasakan saat itu. Dari dalam rumah dengan suasana gelap gulita tersebut, kami berdua sama-sama memanjatkan doa pada Sang Maha Kuasa agar senantiasa memberikan perlindungan. Lewat tengah malam, telinga kami berdua mulai mendengar sesuatu yang aneh. Suara tersebut seperti telapak kaki yang berjalan pelan-pelan serasa menyeret kedua kakinya. Klak. Suara tersebut terdengar dari pintu depan. Awalnya kami berdua berpikir jika seseorang sedang memasuki rumah, atau bahkan pikiran kami saling menerka-nerka orang yang memasuki rumah tersebut Budi Ratna ataukah maling. Namun saat bayangan wajah yang sangat kukenal berjalan pelan kesusahan memasuki rumah, akal sehat dalam diri kami masing-masing sudah buyar dengan sosok lelaki yang memasuki rumah. Benar kata Mas Maman bahwa Pak Dekus akan pulang untuk menebus dosa-dosa besarnya. Tetapi aku tidak berpikir jika Pak Dekus akan pulang untuk menanti kedatangan ayahku dengan wujud yang sebagai pocong. Raya mencengkeram erat badanku karena ketakutan dengan munculnya Pak Dekus yang sudah memasuki rumah. Aku pun tidak kalah kaget dan ketakutan saat itu, saat mataku benar-benar melihat sosok Pak Dekus yang memasuki rumah dengan kain kafan kotor karena noda lumpur. Tali bagian bawah tengah dan atas sudah lepas. Kain kafan tersebut masih menempel membalut tubuh Pak Dekus. Badanku gemetar. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap saat kejadian di luar nalar itu terjadi. Mataku tetap melihat Pak Dekus yang berjalan kesusahan menuju kamarnya. Malam yang kami berdua lalui itu benar-benar membuat kami gila seketika. Setelah memasuki kamar, Pak Dekus duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong. Dan yang membuat kami berdua lari tunggang langgang dari rumah adalah saat suara berat Pak Dekus terdengar menyebut nama seseorang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.